Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novianti dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai perhitungan SDM dengan menggunakan rumus ABK-KES. Langsung saja di sini sudah ada soal, yaitu dalam penyelenggaraan sistem rekam medis yang baik, maka diperlukan penyusunan pola ketenagaan untuk mengetahui kebutuhan tenaga berdasarkan analisis beban kerja. Salah satu cara untuk menentukan pola ketenagaan dapat dihitung menggunakan rumus ABK Kesehatan. Menurut Tim Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan Republik Indonesia, metode ABK Kesehatan adalah suatu metode perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan pada beban kerja yang dilaksanakan oleh setiap jenis sumber daya manusia kesehatan pada tiap fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut data beban kerja petugas rekam medis di tempat pendaftaran pasien rawat inap. Hari kerja yaitu 312 hari per tahun, cuti pegawai 12 hari per tahun, hari libur nasional 12 hari per tahun, ketidakhadiran karena sakit 12 hari per tahun, waktu kerja dalam seminggu 42 jam per minggu, hari kerja yaitu 6 hari per minggu, kegiatan mengikuti pelatihan yaitu 6 hari per tahun. Untuk kegiatan pokok, yaitu pendaftaran pasien rawat inap baru, rata-rata waktu yang diperlukan yaitu 5 menit, sedangkan kegiatan pokok pendaftaran pasien rawat inap lama, yaitu rata-rata waktu yang diperlukan yaitu 5 menit. Kemudian data tambahan kelonggaran atau tugas tambahan. Yang pertama, apel pagi tiap hari Senin 1 jam per minggu, dan apel besar 1 jam per bulan. Kemudian pasien baru dalam 1 tahun sebanyak 25.000 pasien dan pasien lama 32.000 pasien. Pertanyaannya itu berapa jumlah petugas rekam medis yang dibutuhkan di bagian pendaftaran rawat inap. Langsung saja kita penyelesaiannya itu perhitungan analisis beban kerja. Diketahui A 312 per tahun, B 12 hari per tahun, C 12 hari per tahun, D 6 hari per tahun, E 12 hari per tahun, F 42 jam per minggu. Nah, untuk A yaitu hari kerja, kemudian B yaitu cuti pegawai, C yaitu hari libur nasional, D yaitu mengikuti pelatihan, E yaitu ketidakhadiran karena sakit, kemudian F yaitu waktu kerja dalam seminggu. Ditanyakan yaitu kebutuhan SDMK, langsung saja kita jawab. Nah, untuk menjawab kebutuhan SDMK, yang pertama kita menghitung dulu WKT. WKT itu yaitu waktu kerja tersedia. WKT adalah waktu yang dipergunakan oleh SDMK untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, rumusnya yaitu A dikurangi B ditambah C ditambah D ditambah E dikali F. Sama dengan 312 dikurangi 12 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 12 dikali 42. Sama dengan 312 dikurangi 42. 42 itu dari 12 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 12. Nah, jadi 312 dikurangi 42 dikali 42. Sama dengan 11.347 jam. Kita rubah ke menit menjadi 680.400. Setelah kita menghitung WKT, kemudian kita menghitung SBK. SBK yaitu standar beban kerja. SBK adalah volume atau kuantitas pekerjaan selama 1 tahun untuk tiap jenis SDMK. Rumus SBK yaitu WKT dibagi norma waktu. WKT-nya yaitu 680.400. Nah, untuk norma waktunya diambil dari kegiatan pokok, nah yaitu rata-rata waktu yang diperlukan. Nah, rata-rata waktu yang diperlukan yaitu 10 menit. Jadi, pendaftaran pasien rawat inap baru dan lama. Jadi, 5 menit tambah 5 menit sama dengan 10 menit. Jadi, SBK-nya yaitu 680.400 bagi 10 sama dengan 68.040. Setelah kita menghitung SBK, kemudian kita menghitung FTP. FTP yaitu faktor
tugas penunjang. Nah, FTP merupakan proporsi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan setiap kegiatan persatuan waktu. Bisa per hari atau per minggu atau per bulan atau per semester. Nah, rumus FTP yaitu waktu kegiatan dibagi WKT kali 100. Nah, waktu kegiatannya yaitu 75 dikali 52. 75-nya dari data tambahan, kelonggaran atau tugas tambahan. Nah, kan ada apel pagi tiap hari Senin 1 jam per minggu dan apel besar 1 jam per bulan. Nah, yang apel pagi tiap hari Senin 1 jam per minggu, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kemudian apel besar 1 jam per bulan. Nah, yang 1 jam per bulan dirubah ke minggu, jadi 1 jam 60 menit dibagi 4 sama dengan 15 menit. Jadi 1 jam per bulan itu dirubah ke minggu, jadi 1 jam, jadi 60 menit dibagi 4 sama dengan 15. Jadi 60 ditambah 15, jadi 75 menit. Untuk 52 minggu itu kan dalam setahun. Nah, karena itu satuannya minggu, jadi dikali 52 untuk yang ini. Jadi untuk FTP yaitu 75 kali 52 per 6.840 dikali 100 sama dengan 390.000 dibagi 680.400 sama dengan 0,57. Setelah kita menghitung FTP, kemudian kita menghitung STP. STP yaitu standar tugas penunjang, merupakan suatu nilai yang merupakan pengali terhadap kebutuhan SDMK, tugas pokok. Rumus STP yaitu 1 per 1 dikurangi FTP dibagi 100. Sama dengan 1 per 1 dikurangi 0,57 dibagi 100 sama dengan 1 per 1 dikurangi 0,0057 sama dengan 1 per 0,9943 sama dengan 1,00. Jadi nilai STP itu 1,00. Setelah kita menghitung STP, kemudian kita menghitung kebutuhan SDMK. Rumus kebutuhan SDMK sama dengan capaian 1 tahun per SBK dikali STP. Nah, capaian 1 tahunnya itu 57.000. 57.000 didapat dari jumlah pasien baru dalam 1 tahun. Nah, jumlah pasien baru dan pasien lama. Nah, jadi pasien baru dalam 1 tahun sebanyak 25.000 dan pasien lama 32.000. Jadi 25.000 ditambah 32.000 sama dengan 57.000. 57.000 dibagi 68.040 kali 1,00 sama dengan 0,84. Kemudian kita bulatkan menjadi 1. Jadi kesimpulannya yaitu jumlah petugas reka medis yang dibutuhkan di bagian pendaftaran rawat inap adalah 1 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.